Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diperjumpakan oleh Allah di tempat ini, di tempat ibadah ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini akan tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah kita, sebagai bekal kita yang insya Allah akan kita bawa sampai nanti di yaumul qiyamah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa 'ala min nurihi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah sama orang yang hatinya telah dibuka oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan keimanan di dalam hatinya, lalu terbuka hatinya menerima Islam dengan lapang dada, sepenuh hati, dengan orang yang hatinya keras membatu, dengan orang yang hatinya telah mati? Celakalah orang-orang yang hatinya telah mati dari mengingat Allah. Maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Pada siang hari ini, di waktu yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan tema Qalbun Salim, hati yang bersih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menguraikan, manusia itu memiliki hati yang berbeda-beda. Ada yang memiliki hati yang bersih, yaitu Qalbun Salim. Ada memiliki hati yang sakit, Qalbun Marid. Ada yang memiliki hati yang mati, yang keras bagaikan batu, Qalbun Mayyit. Maka siapa yang memiliki qalbun salim, itulah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Mereka itulah orang yang beruntung. Maka tadi di surat Az-Zumar ayat 22 Allah memberikan gambaran, samakah orang yang qalbunnya salim, bersih, terbuka menerima Islam, lapang dadanya dalam menerima ketetapan Allah, menjalankan aturan Allah, samakah dengan orang yang hatinya keras membatu, yang hatinya telah mati? Celakalah orang-orang yang telah mati hatinya dari mengingat Allah. Mereka adalah orang yang dalam kesesatan. Maka seandainya kita ingin tidak disesatkan oleh Allah, mari bersihkan hati kita. Saya akan membuat sebuah ilustrasi dengan pertanyaan kepada jamaah sekalian. Ilustrasi ini memang aneh, tetapi ini nyata. Sebagaimana Allah kadang bertanya di dalam Al-Quran, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena yang ditanya sudah tahu pasti jawabannya. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu jamaah sekalian, seandainya Bapak diberi pilihan, diberi hadiah, 3 macam hadiah, mana yang akan dipilih? Yang pertama, seseorang memberikan hadiah kepada Bapak kambing yang gemuk, yang sehat, sedang bunting. Atau yang kedua, kambing yang kurus, yang sedang sakit, sakit-sakitan. Atau yang ketiga, kambing yang telah mati jadi bangkai. Saya yakin semua pilihannya satu, kambing yang hidup, yang sehat. Seandainya Bapak menerima kambing itu, ingin tetap hidup, tetap sehat, bahkan beranak pinak, berketurunan, sehingga mendapat keuntungan untuk kita, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita pelihara. Siapa yang harus memelihara? Kita, kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, bisa kita wakilkan kepada seseorang. Kita berikan upah, lalu orang itu mengurus kambing kita. Siapa yang menerima hasil? Kita. Sekarang Allah berikan kepada kita pilihan. Mana yang akan kita ambil? Hati yang bersih, yang qalbun salim, yang sehat, hati yang sakit, atau hati yang mati?
Semua lisan kita menjawab, hati yang bersih, hati yang sehat Allah berikan kepada kita. Semua manusia diberi hati yang bersih. Qalbun salim, karena Allah telah berikan kepada manusia hidayah. Itulah qalbun salim, melalui hidayah Allah. Tapi apa yang terjadi dengan manusia? Seharusnya kalau kita menerima hati dari Allah bersih, supaya tetap bersih, tetap sehat, tidak kotor, tidak sampai mati keras membatu, harus apakan hati kita, Bapak Ibu? Kita pelihara. Siapa yang memelihara? Kita. Bisakah kita mengongkosin orang? Memberi upah kepada orang? Tidak, karena hati itu sudah ada di dalam diri kita. Hati yang dimaksud bukan hati bendawi, tetapi hati maknawi, yaitu afidah. Qalb yang Allah nyatakan manusia paling sempurna kalau pada beri afidah. Tidak ada makhluk lain kecuali hanya manusia. Maka di surat 76, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ayat 1 sampai ayat 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa, suatu waktu di mana wahai kalian manusia belum bisa disebut apa-apa, yaitu ketika ruh kita masih di Lauhil Mahfuz, jasad kita belum ada. Inna khalaqnal insani min nutfatin amsyaj. Sungguh kami, Allah telah menciptakan manusia dari sperma yang bercampur. Setelah itu Allah ciptakan, Allah sempurna, Allah lahirkan ke dunia. Nabtalihi, agar Allah menguji kalian dengan perintah dan larangan. Maka supaya kita mengetahui mana itu perintah, mana itu larangan, faja'alnakum, maka kami jadikan dia sami'an basira, bisa mendengar dan melihat. Dan waja'ala bainakum, di antara kalian diberikan oleh Allah, dan tiap manusia diberikan al-afidah, hati nurani. Maka sungguh ketika kita telah menjadi sempurna seperti ini, kata Allah, inna hadainahus sabil, sungguh Allah telah karuniakan kepada manusia hidayah, jalan lurus. Semua manusia pada hakikatnya qalbun salim diberi oleh Allah. Tapi apa yang terjadi bagi manusia itu sendiri dalam proses kehidupannya? Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur kepada Allah dengan terus memelihara hatinya agar tetap qalbun salim. Ada yang kufur, mengingkari nikmat Allah, membiarkan hatinya dalam keadaan sakit, naudzubillah, bahkan dibiarkan sakit, akhirnya mati keras bagaikan batu. Maka siapa yang qalbun salim, siapa yang qalbun marid, siapa yang qalbun mayyit? Ada 3 kelompok. Yang hatinya bersih, sehat, yang hatinya sakit, yang hatinya mati. Diuraikan oleh Allah di surat yang ke-35, surat Fatir, ayatnya ayat yang ke-31 dan 32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut, sungguh walaqad khalaqna, sungguh kami telah memberikan kepadamu penciptaan. Allah telah memberikan kepada kita kesempurnaan penciptaan. Dan ketika Allah ciptakan kita, Allah utus para nabi, para rasul, utusan-utusan. Walaqad ataina, sungguh telah kami tetapkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran. Itu adalah bilhaq, hak benar dari Allah. Tidak ada yang meleset satupun. Semua kebenaran dari Allah. Allah telah turunkan kepada kita Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhaq, dengan kebenaran. Innahu, sungguh dia Allah, bi'ibadihi la khabirun basir, betul-betul maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Siapa yang hambanya mau menerima Quran, siapa yang tidak. Maka Allah khususkan siapa penerima Quran itu. Di ayat berikutnya Allah berfirman, summa awrathnal kitaba alladhi asṭafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Siapa hamba pilihan Allah yang mau menerima Quran? Umat Islam. Orang kafir tidak mau menerima Quran, hanya umat Islam. Inilah hamba pilihan. Tapi apa yang terjadi dengan umat Islam itu? Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, kata Allah. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka umat Islam yang diberi warisan oleh Allah Quran, ada kelompok yang selalu mendolimi diri sendiri.
Wa minhum muqtasid, di antara mereka kelompok kedua ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka yang ketiga adalah yang berlomba-lomba lebih dulu berbuat kebaikan sesuai dengan izin Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menguraikan tentang 3 ayat ini. Kelompok yang pertama, umat Islam yang mendolimi diri sendiri adalah orang yang pengakuannya Islam, lisannya mengucapkan Islam, syahadat telah diucapkan, tapi tidak pernah menjalankan Islam. Itulah kelompok zalimul nafsi, orang yang diberi oleh Allah hidayah dalam hatinya, tapi hidayahnya dibiarkan mati. Itu kelompok yang hatinya mati, yaitu orang Islam yang Islamnya hanya dalam lisan, hanya kalimat syahadat tanpa amal. Sholat tidak dikerjakan, puasa tidak dikerjakan, zakat tidak dikerjakan. Inilah kelompok pertama. Yang kedua disebutkan yaitu kelompok muqtasid, yang pertengahan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kelompok pertengahan itu orang-orang yang hatinya sakit. Siapa mereka? Yang pertengahan, yang terkadang menjalankan, terkadang melalaikan. Atau orang-orang yang menjalankan, yang ringan-ringan dijalankan, yang berat tidak berat dijalankan. Sholat saja terkadang yang berat tidak dijalankan, yang ringan dijalankan. Sholat maghrib, isya saya mampu, duhur lagi sibuk, asar baru selesai kerja, subuh baru selesai tidur malam. Dia tidak menjalankan. Puasa terkadang milih-milih, aturan-aturan Allah dipilih. Ada yang dijalankan ketika dia mampu menjalankan menurut hawa nafsunya, ada yang ditinggalkan menurut hawa nafsunya ketika tidak mampu mengerjakan. Ini orang yang hatinya sakit. Di antara orang yang hatinya sakit, yang tidak menjalankan Islam secara kafah. Padahal Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk kalian ke dalam Islam dengan totalitas, keseluruhan, kafah, keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, ajakan-ajakan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Orang yang memeluk Islam hanya sekedar sandaran, lalu memilih-milih amal tidak totalitas, itu namanya orang yang hatinya sakit. Siapa yang qalbun salim, yang hatinya bersih? Yaitu orang-orang yang sabiqum bil khairati biiznillah, yang lebih dulu dia berlomba-lomba beramal baik, berbuat kebaikan, beribadah. Semua amal ibadahnya itu dia lakukan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan izin Allah, dengan ikhlas dia lakukan. Itulah qalbun salim. Ternyata hanya orang qalbun salim itulah yang kelak akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan mendapatkan dzalika huwal fadlul kabir. Mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, yaitu surga jannatu adan yadkhuluha, yang mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu' wa libasuhum fiha harir. Kelak Allah masukkan ke dalam surga, mereka dimasukkan ke dalamnya, diberikan kenikmatan berupa perhiasan-perhiasan, berupa kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dirasakan di dunia, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Inilah qalbun salim. Maka apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26, ayatnya ayat yang ke-87 sampai 89. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari nanti ketika manusia mereka semua dibangkitkan, yaitu di yaumil mahsyar. Pada hari berbangkit itu, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari ketika itu tidak ada manfaatnya amal, tidak ada manfaatnya harta, tidak ada gunanya anak-anak yang laki-laki, keturunan yang hebat, yang pintar, yang soleh, tidak ada gunanya. Harta kekayaan yang melimpah, tidak ada gunanya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali siapa saja hamba-hamba yang nanti di yaumil mahsyar menemui Allah di yaumil hisab dengan qalbun salim, dengan ketaatan, dengan hati yang bersih, dengan ketundukan. Maka tadi saya mengumpamakan, ketika seseorang memiliki piaraan, dia harus rawat supaya bisa bagus, supaya sehat, supaya hidup. Kita diberi oleh Allah hati, kita harus rawat hati kita agar bersih. Maka ketika kita ingin tetap hidup hati kita, kita harus beri makanan hati kita.
Sebagaimana diri kita ingin hidup, kita harus beri makanan. Apa makanannya hati? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan dengan sederhana. Makanan hati itu harus mengandung 4 sehat 5 sempurna, sebagaimana kita makan sehari-hari. Apa makanan hati yang 4 sehat? Melaksanaan kewajiban yang 4 dari rukun Islam. Orang Islam telah mengucapkan syahadat, telah diberi oleh Allah hati hidayah. Maka supaya hatinya tetap hidup, wajib rukun Islam berikutnya dijalankan, yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Inilah 4 sehat. Maka siapa umat Islam yang selalu melaksanakan 3-4 dari perkara ini, kehidupan yang wajib ini, insya Allah surga Allah jamin. Kalau dilakukan dengan benar. Seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal pada suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amal yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menyebabkan aku terhindar dari neraka. Maka Rasulullah menjawab, apa itu? Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Wa taqumus shalah, dirikan salat. Wa tu'tiz zakat, tunaikan olehmu zakat. Wa tasumu Ramadan, tunaikan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabil, dan tunaikan ibadah haji bagi siapa yang telah mampu menjalankan 4 rukun Islam dari 5 yang telah kita ucapkan dalam syahadat. Artinya kalau seorang Islam menjalankan Islam yang 4 betul-betul dilaksanakan dengan sempurna, surga jaminannya. Tapi adakah di antara kita menjamin ibadah kita yang fardu tepat, benar, nilainya, aturannya? Maka untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, Rasulullah mengajarkan, menambahkan, berikan kepada hatimu makanan penyempurna, yaitu 5 sempurna. Apa itu 5 sempurna? Seperti kita makan sesuatu yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah. Lakukan sholat sunnah, lakukan puasa sunnah, lakukan haji yang sunnah, yaitu umrah, lakukan zakat yang sunnah, yaitu sedekah. Lakukan semuanya itu sebagai pelengkap untuk menutupi yang sunnah-sunnah. Apa yang terjadi dengan kebanyakan umat Islam? Ketika sunnah ditinggalkan dengan enteng, dia mengatakan sunnah ini gak dikerjakan gak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Saya tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Rasulullah sudah tahu kalau beliau masuk surga kelak? Sudah. Sudah tahu beliau dapat ampunan? Sudah tahu beliau maksum, telah diampuni dosanya dan kelak dijamin dengan kebaikan rahmat sisi Allah? Sudah. Saya tanya Pak, Rasulullah SAW antara ibadah fardunya dengan sunnahnya banyakkan mana? Salat wajib Rasul 17 rakaat, tidak ditambah, tidak dikurang, kecuali dalam perjalanan. Beliau qashar yang 4. Coba bayangkan, sunnah beliau, rawatib beliau 10 tidak pernah ketinggalan yang mengiringi salat fardu. Salat malam beliau tiap malam 11 rakaat gak pernah ketinggalan, sudah 21. Duha beliau minimal 4 rakaat beliau lakukan, sudah 25. Belum tahiyatul masjid, belum salat sunnah mutlak. Subhanallah. Bayangkan, puasa sunnah beliau dengan puasa wajib banyakkan mana Bapak Ibu? Yang wajib itu 1 bulan, tidak bisa ditambah dan dikurang. Yang sunnah beliau Senin Kemis tiap hari tiap minggu. Kali 1 bulan 4 minggu 8 hari. Tambahkan tengah bulan Ayyamul Bid 11 hari. Kalikan 11 bulan. Banyakkan mana Pak? Coba bayangkan dengan kita makhluk biasa ini yang hatinya senantiasa sakit. Adakah di antara kita yang telah mendapat jaminan dari Allah pasti masuk surga? Kalau janji dari Allah yang taat, yang takwa masuk surga, ya. Tapi adakah yang menjamin kita pasti masuk surga? Tidak ada. Apakah kita telah mendapatkan jaminan terampuni dosa? Tidak. Banyakkan mana Bapak Ibu kita? Salat sunnah kita dengan wajib kita, puasa sunnah kita dengan wajib kita, ibadah wajib kita dengan ibadah sunnah kita. Banyakkan mana coba? Yang wajib saja kadang ditinggalkan. Inilah ciri orang yang hatinya telah sakit parah. Kenapa? Dia tidak memberikan makanan kepada hati, sehingga tidak terpenuhi kandungan di dalam hatinya makanan-makanan. Oleh karena itu, agar hati kita tetap hidup,
berikan makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna, yang wajib, yang sunnah, mari kita lakukan. Tapi ingat, yang wajib, yang sunnah pun belum tentu baik kalau tidak sesuai aturan. Diibaratkan bapak ibu makan 4 sehat 5 sempurna, belum tentu menyehatkan badan kalau kualitas yang kita makan tidak baik, tidak mengandung gizi, tidak mengandung protein, tidak mengandung lemak yang seimbang. Apa maksudnya? Seseorang makan daging, tapi kalau daging itu sudah diulang-ulang masak bolak-balik, katakanlah makan rendang, kalau ditanya enak, enak, nikmat, nikmat, mengenyangkan, mengenyangkan, tapi buat sehat tubuh atau malah bikin sakit? Jawab sendiri. Justru akan mencelakakan. Karena apa? Kandungan di dalam dagingnya sudah tidak ada mengandung protein yang baik. Ada orang sholat, belum tentu sholatnya dapat nilai. Ada orang puasa, belum tentu puasanya dapat nilai. Ada orang zakat, orang haji, orang ibadah, wajib atau sunnah, belum tentu dapat nilai kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Apa artinya? Makanan untuk hati harus ada kualitasnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya. Apa itu? Ilmu agar menyehatkan hati kita. Coba bayangkan ada orang beramal tanpa ilmu. Menurut Bapak jamaah sekalian, sholat itu ibadah bukan? Ibadah. Kalau jawabannya hanya ibadah, tidak akan ada ayat yang mencela orang sholat. Tapi kenapa Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musholli, celaka orang sholat? Loh, orang ibadah kok celaka? Karena ibadahnya nggak pakai ilmu. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang sholatnya malas. Yura'un, mereka sholat tapi ingin dapat pujian, riya kepada manusia. Berarti orang sholat tapi dicela. Tidak ada nilainya. Puasa, apakah puasa ibadah? Kalau jawabannya ibadah, belum tentu. Kalau ibadah, tidak ada celaan dalam hadis orang yang puasa. Betapa banyak orang berpuasa, rubba sha'imun, betapa banyaknya ruginya orang-orang yang berpuasa, tidak mendapatkan apapun illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dalam puasanya tidak menjaga lisan, tidak menjaga kata-kata, tidak menjaga perbuatan, tidak menjaga pandangan, tidak menjaga penglihatan. Hatinya tidak dijaga. Penentu itu adalah hati. Maka yang namanya ibadah itu akan dinilai oleh Allah ibadah kalau dilakukan dengan ilmu. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu perbuatan yang kamu lakukan itu tidak punya ilmu pengetahuan tentang amal itu. Kenapa kita tidak boleh asal berbuat, asal ibadah, asal melakukan sesuatu amal? Nanti kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu, semua yang telah Allah berikan kepadamu akan dimintai pertanggungjawaban. Wajib kita tahu ilmunya benar atau tidak, sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Karena dalam amal ibadah itu yang memerintah Allah tentu aturannya dari Allah. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Inilah orang yang qalbunya selalu terpelihara agar tetap hidup bahkan menjadi hati yang sehat. Kalau amal ibadah dilakukan dengan ilmu. Sekarang Bapak Ibu, Bapak sudah makan dijaga, kualitasnya dijaga. Yang namanya sakit pasti terjadi. Manusia sudah menjaga ibadahnya, yang fardu, yang sunnah, semua dijaga. Apakah tidak mungkin tidak sakit hatinya? Pasti. Karena sakit hati ini, hati yang sakit ini tanpa kita sadari. Lewat apa? Kedengkian, lewat su'uzon, lewat pandangan mata, lewat ucapan dalam hati ketika dia menyangka seseorang tidak benar. Maka sungguh apabila rusak hati, rusak semuanya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir, dan hadis ini cukup panjang. Di ujung hadis Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di setiap tubuh setiap manusia ada sekepal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik sekepal daging itu baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila buruk seluruh tubuhnya itu akan buruk semuanya.
Ala wahyal qalb, ketahuilah sekepal daging dalam tubuhmu itu adalah hati. Hatilah penyebabnya. Seseorang baik atau buruk, hati penyebabnya. Maka apa yang akan dilihat oleh Allah terhadap diri kita? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Dalam hadis lain disebutkan ila ajsamakum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat tubuhmu, Allah tidak melihat keindahan di dalam dirimu, dan juga Allah tidak melihat harta kekayaanmu, kedudukanmu, pangkatmu, jabatanmu. Yang dilihat oleh Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah akan lihat kamu nanti di yaumil qiyamah adalah bagaimana keikhlasan hatimu, kebersihan hatimu, dan amal-amalmu. Orang yang amalnya tidak ikhlas berarti hatinya sakit. Orang yang ketika beramal ingin dapat pujian manusia, hatinya sakit. Orang yang malas dalam beramal karena terpaksa, hatinya sakit. Maka tidak ada orang pernah sembuh dari penyakit di dalam hatinya. Maka supaya hati ini kembali sehat, ketika sakit terus kita obati dan terus menerus, kita wajib memberikan obat kepada hati kita. Ketahuilah Bapak Ibu jamaah sekalian, tahukah Bapak Ibu apa itu obat dari penyakit hati? Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat 10 surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Allah Rabbmu. Pelajaran yang harus kita pelajari. Kalau kita mampu mempelajari Quran, kita memahami Quran, kita meyakini Quran, dan kita mau mengamalkannya, wa shifaa'ul lima fis sudur. Quran itu akan menjadi obat penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada, yaitu penyakit hati. Dan Al-Quran akan menjadi hudan wa rahmat, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak sakit kepala, pilek, flu dan yang lain, minum obat untuk sembuh. Kalau sudah sembuh, obat itu tetap diminum atau tidak? Kalau Bapak terus-terusan minum, menjadi menyehatkan atau malah bikin parah, sakit? Atau bahaya? Racun. Ada seseorang, hatinya itu gak pernah akan sehat selama-lamanya. Maka kalau seseorang sakit penyakit hati, terkena penyakit hatinya, itu wajib dikonsumsi setiap saat. Tidak bisa, saya sudah sembuh nih penyakit hati saya, lalu berhenti mengamalkan Quran. Tidak. Karena Al-Quran itu wajib kita amalkan setiap saat. Berpakaian harus sesuai aturan Islam, bicara sesuai aturan Quran, ibadah sesuai aturan Quran, muamalah sesuai Al-Quran, pinjam meminjam aturan Quran, berhubungan dalam rumah tangga, mendidik anak, bermuamalah, kita bersosialisasi, semua aturan yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah hatinya qalbun salim. Tapi siapa yang berpaling dari Al-Quran, boleh jadi hatinya akan keras membatu. Maka siapa yang ingin tenang, tentram, hatinya selalu tenang, dilindungi Allah, tentram dalam kehidupannya, satu-satunya pedoman yang telah Allah jadikan sebagai mutlak satu-satunya pedoman, Al-Quran. Di dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat ke-23, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah lah yang telah menurunkan firman, yaitu perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran, yang mutunya kualitasnya serupa, sama lagi diulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dengan Al-Quran itu bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Dengan Al-Quran bergetar tubuh kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum
ila dzikrillah. Kemudian dengan mengingat Allah, dengan mempelajari Quran, mengamalkan Quran, hatimu tenang, tentram. Hatimu, kulitmu, tubuhmu akan menjadi tenang dan tentram dengan selalu mengingat Allah, yaitu mengamalkan Al-Quran. Inilah satu-satunya obat bagi penyakit hati kita. Maka siapa yang ingin selalu memiliki qalbun salim, jadikan Quran sebagai pedoman hidup, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita di dalam surat 45, surat Al-Jasiyah ayat yang ke-20. Allah berfirman, hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah basairul linnas, pedoman hidup untuk suksesnya manusia dunia dan akhirat. Dan kalau kita jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, maka Quran akan menjadi hudan wa rahmah, hidayah serta rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang betul-betul meyakini. Pertanyaannya, sudahkah kita meyakini Quran? Apakah yakin kita hanya di lisan? Apakah yakin kita dengan pemahaman, dengan sepenuh hati, lalu dengan amal? Siapa yang memahami dengan baik, meyakini dengan sepenuh hati, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hatinya akan menjadi qalbun salim. Dan inilah idaman setiap hamba yang ingin berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan diterima amal ibadahnya. Maka ada beberapa doa yang Rasulullah mohonkan kepada Allah berkaitan dengan qalbun salim, berkaitan dengan amal ibadah yang baik. Dan ketahuilah, tidak ada yang mampu membolak-balikan hati ini kecuali Allah. Salah satu doanya Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang membolak-balikan hatiku, teguhkan hatiku dalam agama. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa memalingkan hatiku, teguhkanlah hatiku dalam taat menjalankan agama. Ini doanya Rasulullah. Kemudian ada lagi doa yang lain Rasulullah mohon kepada Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Qutbah bin Malik. Rasulullah berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan akhlak, jauhkanlah aku dari keburukan amal, jauhkanlah aku dari keburukan hawa nafsu, dan jauhkanlah aku dari keburukan-keburukan penyakit. Penyakit apa yang paling buruk Bapak Ibu jamaah sekalian? Penyakit hati. Maka siapa yang ingin menyembuhkan? Kembali Al-Quran. Lalu Rasulullah pun berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, permohonan Rasulullah yang beliau senantiasa baca di waktu pagi hari sebelum beliau bermuamalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar aku dikaruniai ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang baik, yang bisa memberikan barakah, dan amal yang dikabulkan. Artinya amal yang dikabulkan adalah amal yang dilakukan sepenuh hati, dengan ikhlas, sesuai dengan aturan Allah. Dan ketahuilah, yang membolak-balikan hati kita adalah Allah. Maka mari mohon kepada Allah agar kita senantiasa ditunjuki oleh Allah hati kita jalan yang lurus, hidayah yang hak. Rasulullah pun berdoa dengan kalimat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah, tunjukkan kepada hati kami ya Allah, yang hak itu hak datang darimu, dan beri kemampuan agar kami mengikuti kebenaran. Tunjukkan kepada kami ya Allah, yang batil itu batil, yang buruk itu buruk, yang salah itu salah. Beri kemampuan agar kami menjauhi keburukan-keburukan. Inilah antara lain doa Rasulullah. Dan satu doa lagi yang Rasulullah wasiat kepada sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, usika ya Mu'az, kata Rasulullah. Wahai Mu'az, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az, la tada'anna dubura kulli salat. Jangan pernah engkau tinggalkan doa di belakang salat fardumu itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan agar aku senantiasa mengingat-Mu, dan agar aku senantiasa beribadah dengan baik di hadapan-Mu. Artinya, ibadah yang membuat seorang hatinya bersih adalah ibadah yang dilakukan dengan baik. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasul menunjuk ke dalam dadanya, takwa itu dalam hatimu, takwa itu dalam hatimu. 3 kali. Penentu baik buruknya manusia adalah hati. Maka siapa yang ingin meraih qalbun salim, mari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita pelihara hati kita. Kita beri makanan yang baik, kita kasih kualitas yang terbaik, dan kita tundukkan hati kita karena Allah. Jangan hanya dibersihkan tempat bagi bersemayamnya hati kita, tubuh yang kita bersihkan, tubuh yang kita elokkan, tubuh yang kita indahkan, pakaian yang membungkus tubuhnya indah. Tapi kalau hatinya kotor, demi Allah, Allah Maha tahu, dia hanya bersih di tubuh, tapi tidak bersih dalam hati. Tapi siapa yang tubuhnya boleh jadi kotor, pakaiannya boleh jadi tidak indah seperti kebanyakan orang, tapi kalau hatinya yang dibersihkan, Allah Maha tahu, itulah sesungguhnya yang memiliki qalbun salim. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, kami beri kesempatan. Ada yang bertanya? Atau saya diberi waktu sampai kurang 1/4 ya Pak ya? Masih ada 10 menit lagi. Disudahi atau mau kami tambahkan? Boleh? Baik. Saya buatkan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Manusia itu biasanya kalau untuk urusan dunia tidak pernah mau mengalah. Kalah apalagi mengalah, nggak mau. Tapi kalau untuk urusan akhirat, padahal manusia telah diberi potensi oleh Allah, diberi hidayah di dalam hatinya oleh Allah. Contoh sederhana, Bapak perhatikan, ada seseorang mengendarai motor terbaru, cc-nya besar, bagus, bodinya masih mulus, dan tahun terbaru dia miliki. Speedometer kecepatannya tertulis di situ, maksimal 220 km. Dia mengendarai dengan kecepatan tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah, sedang katakanlah 80 km. Padahal mampu di atas 100. Tiba-tiba dari sebelah kanan disalib Honda tahun-tahun 90-an. Panas nggak kira-kira Pak? Ya. Ada yang jawab benar. Insya Allah yang hatinya telah bersih. Rata-rata orang Pak, nggak terima Pak. Padahal apa hubungannya dia disalib dengan orang lain? Biarkan saja. Tapi dia ingin menunjukkan motorku lebih bagus dari motorku. Disalib dari sebelah kiri Yamaha tahun-tahun yang lebih rendah lagi. Padahal mungkin speedometer mereka 130 km per jam. Itu pun sudah sangat tua. Gak terima Pak kalau disalib dalam urusan di dunia ini. Inginnya menang. Tapi coba urusan ibadah. Betapa banyak anak muda disalib oleh kakek-kakek berhaji. Loh, yang haji itu yang berangkat itu kebanyakan yang usianya di atas 50 atau di bawah 30? Yang di bawah 40, 30 kakek duluan deh, rela banget disalib haji. Padahal mungkin dia telah mampu, kaya, hartanya ada. Ciri orang yang hatinya sakit. Dengan ikhlas, itu yang haji, yang seumur hidup sekali. Bagaimana yang setiap hari? Seorang tua mengajak, nah kita ke masjid yuk. Duluan deh salam aja. Ya Allah. Dengan enak disalib. Padahal urusan dunia gak ada yang mau disalib, inginnya menang. Tapi untuk akhirat, coba, masing-masing manusia itu ketika kita membaca Quran ingin lebih banyak hafal Quran atau itu saja. Padahal Allah telah kasih kemampuan dalam diri kita. Tidak ada manusia yang tidak mampu menghafal. Kalau ada yang mengatakan gak mampu, saya yakin bapak-bapak gak mungkin jadi sarjana kerja di sini. Gak bakal diterima di sini. Kenapa mampu menghafal pelajaran-pelajaran urusan dunia? Tapi entah kenapa urusan akhirat yang penting kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Gak bosan sehari-hari seumur hidup itu lagi yang dibaca. Apa saya tidak menyindir siapapun demi Allah, tapi ini kenyataan. Kenapa? Orang yang hatinya sakit itu tidak ingin meraih akhirat sebaik-baiknya. Udahlah, yang penting itu kalimat yang menjebak. Yang penting akhirnya selalu kalah. Maka manusia biasanya kalau penyakit itu penyakit fisik ingin segera sembuh secepatnya. Tapi kalau penyakit hati tanpa sadar, boro-boro ingin berobat, diobati kadang menolak. Saya buatkan contoh Pak.
Ada 3 buah penyakit fisik yang ringan. Ada 3 penyakit hati yang sangat-sangat tidak ringan, parah, tapi tanpa sadar. Saya sebutkan 3 nama penyakit yang sering dikenal oleh kita. Ada penyakit kurap, ada penyakit kudis, ada penyakit kutu air. Ringan atau berat, Pak? Masih termasuk ringan. Belum sampai ke tubuh, belum sampai ke dalam organ tubuh dalam, cuma di luar, kulit, panu. Tapi ketika Bapak telah kena penyakit kurap saja, Pak. Kurap, Pak. Kira-kira bagaimana? Penyakit kudis, kira-kira bagaimana? Kutu air gimana? Coba, kudisan sedikit aja, Pak, di sela-sela jari. Dibiarkan atau ingin segera sembuh, diobati? Saya yakin ingin segera diobati. Kemanapun dia segera diobati. Kenapa? Walaupun sedikit, nggak kelihatan orang, tapi nggak nyaman. Kalau sudah diobati kudisnya, sembuh, ternyata penyakit agak lebih berat sedikit, hingga kurap. Yang tadinya cuma di beberapa sela, kurap sudah agak menyeluruh. Wah, tambah panik kita. Saya yakin ingin segera sembuh. Apalagi kalau kurapnya sudah beralih kepada penyakit kutu air. Sudah di mana-mana, hampir di sekujur tubuh, di sela-sela lipatan, jamur di mana-mana. Saya yakin kita ingin lebih-lebih lagi. Mari, penyakit fisik ini saya rubah kepada penyakit hati, dan ada orang terkena penyakit kudis, loh. Tapi ini bukan penyakit fisik, penyakit hati. Bagi sebagian orang ringan, tapi demi Allah ini berat, bukan kepala. Ini sudah mati hatinya. Kurang disiplin dalam ibadah. Coba umat Islam, disiplin nggak dalam ibadahnya? Meninggalkan ibadah itu. Pernahkah Bapak lihat orang nggak sholat nangis? Pernah Bapak lihat orang nggak dapat tiket nangis? Banyak. Pernahkah Bapak orang nyesel lihat nggak nonton suatu tontonan yang digemari, lalu nggak sempat nonton, dia kecewa? Nyesel saya nggak nonton. Pernahkah Bapak dengar nyesel saya nggak sholat? Tidak disiplin dalam ibadah. Dia tinggalkan ibadah. Itu ciri qalbun mayyit. Tapi tanpa sadar. Bahkan kalau diobati, kenapa Anda nggak sholat? Masih mending saya nggak sholat, yang penting hati saya baik. Jelas hatinya lagi busuk, tapi ngomong yang penting baik. Betul apa enggak? Banyak loh kejadian seperti ini. Yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, tapi mengatakan yang penting daripada dia sholat tapi begitu. Saya biar nggak sholat begini, tapi kan hati saya masih baik sama orang. Ya Allah, dengan entengnya dia mengatakan itu. Padahal hatinya sedang mati karena nggak mau ibadah kepada Allah. Katakanlah hatinya sudah sedikit terobati, sehingga tidak sampai mati, tapi masih sakit, tapi parah sakitnya. Penyakitnya sembuh dari kudis. Ada penyakit berikutnya, kurap. Wow, disiplin, sholat duhur gak pernah ketinggalan, asar, subuh, semua gak pernah ketinggalan. Tapi penyakit berikutnya hingga kurap. Tahu Bapak Ibu apa penyakit kurap? Penyakit hati. Kurang rapi dalam ibadah. Sholat sih sholat, Pak, tapi gak tahu kayak apa sholatnya. Yang penting saya sholat. Puasa, yang penting saya puasa. Haji, yang penting saya haji. Tapi tidak dengan ilmu tadi. Yang penting sholat. Betapa banyak orang sholat, yang penting sholat. Betapa banyak orang puasa, yang penting puasa. Bahkan bangga, puasa pol. Alhamdulillah tahun ini saya pol puasanya. Puasa polnya hanya lapar dan haus. Lisannya kemana-mana, menggunjing, menghibah, memfitnah. Matanya tidak dipelihara. Ini orang gak rapi dalam ibadah. Apakah akan diterima Allah? Wallahu a'lam. Dia ibadah sekadar ibadah. Kalau kudisnya sudah sembuh, disiplin ibadah, gak pernah ketinggalan, rapi, bagus ibadahnya. Ada satu penyakit yang paling ditakuti Rasul. Ini penyakit paling kronis bagi ahli ibadah. Kutu air. Apa kira-kira kutu air? Kurang tulus dan ikhlas karena riya. Ini penyakit yang paling ditakuti. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah bersabda, Inni akhwafu ma akhwafa ilaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku takutkan terhadap kalian wahai umatku, syirik yang kecil. Ma huwa ya Rasulullah? Apa syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Ar-riya, riya. Ibadah bukan karena Allah. Korban saya paling gede, lihat enggak? Percuma. Sholat saya tuh paling khusyuk. Percuma. Dia bagus sholatnya, ternyata karena ingin dilihat orang lain, gak ada nilainya.
Karena riya ini adalah penghancur seluruh amal ibadah. Coba bayangkan bapak ibu, bapak bekerja, lalu diperintahkan oleh atasan menyusun suatu makalah. Sudah diketik rapi, disusun rapi, lalu di-save di laptop bapak ibu. Suatu ketika besok mau dipresentasikan, tiba-tiba dibuka, hilang. Apa yang bapak ibu lakukan kira-kira? Karena kabut apa enggak? Betapa banyak orang beramal, orang beribadah, tapi karena riya hilang lenyap. Maka Allah ingatkan khusus bagi pelaku riya di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 264. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak amal-amalmu, sedekahmu, kebaikanmu dengan manni, menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti. Kadang-kadang kita suka menyakiti orang. Kadang-kadang kita menghina, lu sholat gitu amat sih, jangan gitu dong, kayak gue nih sholatnya. Subhanallah. Kadang-kadang pamer dengan amal ibadahnya. Maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Karena dia ibadah ingin dapat pujian. Famasaluhu kamasali Safwan, perumpamaan orang yang ibadahnya riya diibaratkan oleh Allah seperti batu yang licin. Alaihi qura, di atasnya dilumuri oleh tanah. Fa'asabahu wabil, lalu di atasnya ditimpakan hujan yang sangat lebat. Watarakahu solda, kembali batu itu licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, seperti orang itu tidak mendapatkan apapun dari yang telah diusahakan. Ini permisalan dari Allah. Kenapa? Riya, bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin dapat ujian, balasan. Itu penyakit hati yang paling kronis. Kalau riya sudah dibiarkan, hatinya akan mati. Setiap amalnya bukan karena lillah, tapi karena manusia. Dan siapa yang akan menilai ini Bapak Ibu? Allah, bukan kita. Ikhlas benar, tapi kalau hatinya mengatakan tidak. Itulah contohnya. Maka tadi bayangkan, batu licin, katakanlah Bapak Ibu coba perhatikan. Saya punya batu licin segede bola tenis, mengkilap. Lalu saya ambil tanah itu seperti pasir basah, saya tempelkan. Allah ibaratkan batu licin itu orangnya, tanah yang ditempelkan itu apanya? Amal ibadahnya, kebaikannya. Karena nggak punya daya rekat, ditimpa hujan lebat. Nggak usah hujan lebat Pak, saya ambil air 1 ember pakai gayung, saya ambil satu air itu, saya timpakan ke atasnya. Apa yang akan terjadi? Luntur kan Pak, rontok kan, batunya kembali licin. Berarti orang itu seperti kembali licin, dianggap seolah-olah nggak pernah beramal. Hilang file yang pernah diambil. Bapak nyusun banyak-banyak file, tiba-tiba filenya hilang. Betapa rugi, saya yakin. Untuk urusan dunia kita akan meraih apapun, tapi untuk akhirat, orang yang riya tetap ingin menunjukkan inilah aku. Maka banyak orang memberikan bantuan, memberikan segala-galanya, tapi ada pamrih supaya aku mendapatkan imbalan. Na'udzubillah. La yaqdiru ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Bahkan diibaratkan oleh Allah bukan cuma air yang disiram, asabahu wabil, ditimpa hujan lebat. Coba bayangkan, Bapak lihat hujan lebat Pak, seperti apa? Cepat sekali menghilangkan. Kalau air yang disiram, pelan-pelan hilang. Kalau hujan lebat, maka penyakit hati yang namanya riya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagaikan semut hitam sedang berjalan merayap di atas batu berwarna hitam di tengah kegelapan malam yang kelam. Pelakunya nggak sadar. Hampir-hampir orang yang riya itu tidak sadar, kecuali orang yang mau mengoreksi hatinya. Mari Bapak Ibu, koreksi diri kita. Yang masuk yang mana kita? Allah telah memberikan kepada kita hati, qalbun, afidah, mata. Peliharalah agar hati kita menjadi qalbun salim, bersih dari segala apa yang kita inginkan, kecuali inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata semuanya untuk Allah.
Saya tutup dengan satu ayat surat An-Nisa ayat 76. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu selama hidupnya dia hanya berjuang di jalan Allah. Salatnya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, berniaga untuk Allah. Maksudnya sesuai dengan ketetapan dan aturan Allah. Maka itulah orang yang beruntung. Walladzina la yu'minun, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang, mereka berjuang mengikuti hawa nafsu. Taghut yaitu hawa nafsu syaitan. Hanya untuk meraih harta, meraih dunia, meraih jabatan, kekayaan, kedudukan. Silahkan kata Allah, engkau akan meraih dunia itu, tapi tidak mendapatkan apapun di sisiku. Maka kata Allah di ujung ayatnya Allah perintahkan, faqatilu awliya'ut taghut. Lawan oleh hawa nafsumu itu, perangi oleh hawa nafsumu itu. Sebab yang menyebabkan hati kita kotor sesungguhnya adalah hawa nafsu. Inna kaida syaitan kana dha'if. Sungguh hawa nafsu itu adalah tipuan syaitan, dan tipuan syaitan itu lemah terhadap kita. Lawan hawa nafsu kita, insya Allah siapa yang mampu melawannya, Allah akan berikan perlindungan, qalbun salim dalam hatinya. Semoga uraian ini membawa manfaat dan hikmah untuk kita semua. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dosa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, kami mengharap ya Allah agar Engkau meridhoi kami memasuki surga ya Allah. Janganlah Engkau masukkan kami di dalam neraka ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna min haratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub tsabbit qalbana ala ta'atik. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu benar dari sisi-Mu ya Allah. Berilah kemampuan agar kami senantiasa mengikuti kebenaran. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah. Berikan kemampuan agar kami menjauhi kebatilan. Ya Allah, Engkau-lah yang membolak-balikan hati kami. Teguhkan hati kami dalam agama-Mu. Engkau pula yang senantiasa memalingkan hati kami. Tundukkan hati kami dan teguhkan hati kami dalam taat dan takwa menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari akhlak yang buruk, jauhkan kami dari hawa nafsu yang buruk, jauhkan kami dari amal-amal yang buruk, dan jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati yang buruk. Ya Allah, teguhkan iman dan takwa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal jahim inna adzabaha kana gharama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.